Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua menanggapi seruan dari Yesus sendiri. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan mengalami yang demikian. Kita masuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Minggu Prapaskah pertama kita diajak untuk menegaskan pilihan dasar kita, memperkuat sikap-sikap dasar yang kita bangun dalam mengikuti Yesus. Minggu kedua Prapaskah kedua kita diajak untuk semakin masuk dalam relasi yang makin mendalam dengan Tuhan, mengasah ketajaman batin kita, mendengarkan suara Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadanya. Dan Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita diajak menyadari tuntutan dasar setiap murid Yesus yang semakin masuk dalam jalan yang kita pilih ikut Yesus, berarti menghasilkan buah. Itulah yang menjadi tuntutan dasar. Maka pesan bacaan-bacaan sabda Tuhan hari ini, kita diajak menanggapi seruan pertobatan. Bertobatlah sebagaimana di awal masa Prapaskah.
dalam hari Rabu Abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan bertobat itu berarti berubah. Bukan hanya asal berubah, tapi berubah dan berbuah. Maka kita diajak untuk selama masa Prapaskah ini, masa yang istimewa, agar puasa kita, pantang kita itu yang kreatif, yang produktif, dan transformatif, membawa buah pembaruan hidup kita. Kita bersama-sama diajak bersyukur bahwa kita amali banyak karunia, banyak berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan, disayang Tuhan, kesehatan. Kita masih sehat semuanya saat ini. Kendati kita mengalami masa yang sulit dalam masa pandemi ini, kita diajak bersyukur dan bukan bersungut-sungut seperti apa yang digambarkan dalam bacaan pertama dan kedua. Umat Israel yang dituntun oleh Musa bersungut-sungut. Jadi kalau kita sekarang ini sehat, sekarang kita baik, apakah itu berarti kita lebih baik dari yang mungkin karena pandemi ini harus meninggalkan kita semua? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita sejajar dengan pertanyaan yang diajukan di dalam bacaan Injil hari ini, apakah kalau demikian kita lebih baik dari mereka yang karena pandemi ini telah mendahului kita semua? Kita diajak juga tidak membangun sikap yang merasa baik, merasa benar, merasa sudah oke, dan karena itu mencari-cari kesalahan orang, menyalahkan orang lain, atau merendahkan orang lain, dan merasa diri sudah beres, sudah baik. Peringatan Santo Paulus tadi jelas bahwa situasi-situasi yang dialami baik oleh umat Israel yang tidak boleh masuk tanah terjanji, mereka habis, tewas di padang gurun. Atau juga kisah digambarkan tadi di Galilea dan juga di Yerusalem, digambarkan sebagai contoh dan peringatan. Contoh dan peringatan agar kita tidak meniru mereka, tetapi sebaliknya justru menyadari kita masih disayang Tuhan, diberi kesempatan. Maka yang diharapkan adalah berbalik kepada Tuhan, bertobat, berubah dan berbuah. Kalau sudah baik, ya jadi lebih baik, jadi makin baik, bahkan bisa seperti menjadi Musa-Musa baru yang ikut serta membawa kebaikan, keselamatan sesama. Kalau kita ada dalam situasi buruk, maka kita diajak untuk jadi baik. Itulah pertobatan. Kalau sudah makin baik, ya makin baik lagi. Kita semua diajak untuk belajar dari pengalaman-pengalaman, baik dari dalam pengalaman umat perjanjian lama, maupun juga pengalaman-pengalaman digambarkan dalam Injil ini. Juga secara khusus kita semua dalam situasi pandemi yang sekarang kita alami. Kalau kita sekarang ini masih sehat, masih hidup, masih diberi banyak berkat, banyak kasih karunia Tuhan, pertanyaannya, apa yang Anda buat? Apa yang Anda akan buat? Apakah tetap bersungut-sungut, atau belajar untuk menjadi bersyukur dan menjadi semakin rendah hati, bahwa kalau kita masih diberi kesempatan, itu berarti kita diajak untuk semakin lebih baik lagi. Bertobat berarti kita diajak semakin fokus pada Tuhan, semakin mengalihkan dan mengarahkan kehidupan kita dan perhatian kita pada Tuhan saja, sambil menyadari berbagai macam keremahan,
kerapuan, kekeliruan, dan dosa kita. Tapi fokusnya adalah kita semakin mengarahkan pada Tuhan, semakin boleh mengalami tuntunan dan belas kasih Tuhan yang begitu rupa. Di dalam Injil Lukas, ia menggunakan kata Yerusalem dalam dua makna. Yerusalem dan Yerusalem, kota kezaliman dan kota Shalom, damai sejahtera. Maka secara simbolik kita juga diajak berubah dari perilaku-perilaku zolim, kegelapan, kedosaan, dan menuju Yerusalem, damai sejahtera, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bertobat bukan hanya menyesali atas segala kesalahan kita, tentu itu juga bagian penting, tetapi juga semakin berusaha membuka diri kita untuk dituntun oleh Yesus sendiri dan semangatnya, supaya dengan demikian segala sesuatu yang kita lakukan semakin membuat kita mengarah semakin dekat, semakin mengikuti Yesus, semakin mencintainya. Nah, kalau di dalam bahasa manajemen, misalnya Profesor Renat Kasali dalam bukunya Change, dia mengungkapkan ungkapan yang saya kira senada. Tidak peduli berapa jauh jalan salah yang Anda jalani, sekarang putarlah arah, sekarang juga. Nah, kalau sudah tahu salah, ya jangan bablas, kita memang ngaco dan ngawur. Kalau ini Anda diingatkan bahwa salah jalan, ya putar balik. Nah, itu langkah yang paling dasar kalau kita ingin maju. Maka kalau Anda sekarang bersituasi seperti itu, merasa juga begitu besar dosa, kesalahan, dan kerapuanku, jatuhku, kita diajak untuk apa? Bangkit, berdiri, dan melangkah maju, putar balik sekarang. Kalau mungkin Anda merasa diri orang yang sudah baik, malah sudah beres, maka perlu belajar agar kita diajak terus-menerus membarui diri dan bukan mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain. Kita diajak berhati-hati, cermat, agar kita tidak bahkan menggunakan kedok-kedok agama kesalehan kita untuk menutupi kezaliman, kepentingan diri sendiri, melainkan justru diajak untuk semakin belajar memberikan diri, belajar berkorban dengan hati yang tulus. Maka hari-hari ke depan ini kita diajak untuk menggunakan kesempatan istimewa. Biasanya di gereja-gereja, paroki-paroki juga mulai dibuka pelayanan-pelayanan sakramen tobat. Maka saya mengutip apa yang dikatakan Paus Fransiskus. Ada banyak orang yang takut. Selain takut mungkin juga malas, atau mungkin malu, atau mungkin juga ragu-ragu. Mereka lupa bahwa mereka tidak akan berjumpa dengan hakim yang kejam dan bengis, tetapi berjumpa dengan Bapa yang berbelas kasih. Maka inilah sakramen tobat, kesempatan kita menyambut rahmat dan belas kasih Tuhan yang berlimpah. Saudara-saudara terkasih, bertobat beri semakin mengarahkan kehidupan dan perhatian kita kepada Tuhan, sambil kita belajar menata diri kita kembali, menyadari kesalahan kerapuan kita, dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk membaharui diri kita terus menerus. Bertobat berarti berani berubah, dan berubah serta menghasilkan buah. Kita semua masih diberi kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin peduli pada sesama, semakin terlibat dalam kehidupan bersama masyarakat,
jika kehadiran kita dimanapun sungguh menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mewujudkan semangat bertobat, yaitu berubah dan berbuah.